Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan kekuatan kesehatan kepada kita untuk menikmati indahnya kehidupan ini, menikmati indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci yang berkah penuh dengan mubarak. Dan bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu di dalam Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang Islamic Scientific Tradition atau tradisi keilmuan di dalam Islam. Saudara sekalian, beberapa pertemuan atau kajian yang lalu kita telah membahas tentang ilmu dan adab, tentang epistemologi dan yang semisalnya. Maka pada kesempatan ini saya sedikit menelusur, mengkaji tentang bagaimana tradisi keilmuan di dalam Islam itu dibangun sehingga menjadi satu disiplin ilmu yang kokoh, yang terbentuk pada diri pemiliknya, yang menghilangkan keraguan di dalamnya, menjadi sebuah keyakinan yang mantap, yang menjadi pedoman hidup, menjadi way of life dalam kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, pada saat komunitas Islam terbentuk, tantangan serius terhadap keilmuan di dalam Islam itu, yang pertama yang dihadapi adalah tantangan moral dan kemerosotan, atau tantangan moral dari kejatuhan atau kemerosotan yang dibawa oleh budaya jahiliyah. Yang kedua adalah tantangan kesusastraan yang dimiliki oleh budaya jahiliyah, terutama yang terpenting adalah ketika terjadi perluasan atau ekspansi Islam terhadap peradaban yang lain. Dan tantangan yang ketiga adalah adanya aktivitas keilmuan dan filosofis yang dibawa oleh budaya Islam, budaya Helenistik. Semua tantangan intelektual tersebut tentunya tidak dapat dihadapi tanpa adanya kapasitas keilmuan yang memadai, tanpa adanya kemampuan keilmuan yang mapan dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi tiga tantangan itu. Pakar filsafat Islam yang bernama Al-Parlan Echikgen sampai pada kesimpulan setelah dia meneliti, dia membuktikan, dia menelusur, dia mencari tahu, dia sampai pada titik kesimpulan bahwa intelektual atau intelektualitas pada fase pertama kemunculan Islam telah memiliki fondasi yang memadai, yang kemudian dia sebut dengan konseptual kaus untuk kebangkitan aktivitas keilmuan dan kemunculan tradisi keilmuan di dalam Islam. Ya. Tantangan spekulatif dari peradaban sebelumnya, terutama budaya jahiliyah dan adanya motivasi dari
Al-Quran bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan religius sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini, maka membuat generasi Islam mulai mendalami, mengkaji nilai-nilai keilmuan terhadap beberapa masalah tertentu yang muncul pada saat itu, ya, adanya tantangan di awal kemunculan Islam. Pada masa kenabian, ketika umat Islam berhadapan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguraikan dan menjelaskan dengan bimbingan wahyu. Dengan bimbingan wahyu yang datang dari sang pemilik ilmu. Hal ini merupakan proses yang panjang yang berkelanjutan dalam konstruksi cara pandang atau Islamic worldview, atau yang kita kenal dalam Islam dengan ru'yatul Islam lil wujud. Cara pandang Islami yang mengarahkan intelektual Islam, ya, berada pada garis atau pada lingkaran tata nilai-nilai ketuhanan atau ketauhidan. Dan itulah yang membentuk cara pandang dan cara berpikir, ya, kaum muslimin pada saat itu. Al-Faslan juga menegaskan atau mengatakan bahwa apabila secara intelektual Islam pada masa awal dipelajari atau diteliti, maka akan terlihat benih dari beberapa ilmu yang tampak dari peradaban Islam itu sejak masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada periode di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, khabar shadiq, ilmu dari Allah Jalla Jalaluhu, dari Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta, untuk memapankan konstruksi intelektual yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada periode awal Makkah, ketika pada umumnya konsep dan isu teologi dan etika dibangun, di sana dibangun dengan nilai-nilai ketuhanan, diletakkan dasar-dasar itu sehingga semua konsep dan pemahaman itu tidak lari dari apa yang diturunkan oleh, atau tidak bias dari apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep tentang teologi, konsep tentang kenabian, konsep tentang etika, akhlak dan moralitas diletakkan di sana pada dada-dada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat dibangun melalui tarbiyah, kajian, pengajian, nasihat, taujihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada periode Madinah, ketika konsep-konsep keilmuan dalam Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan konsep jihad, dengan konsep hukum, dengan konsep persaudaraan, dengan konsep tentang komunitas muslim atau ummah, dielaborasi secara bersamaan dengan topik-topik yang sebelumnya diturunkan pada periode Makkah tentang nilai-nilai ketauhidan, tentang hukum, tentang kesusastraan dan seterusnya. Maka lahirlah atau terbentuklah, ya, konseptualisasi Islam di dalam pemahaman para sahabat pada saat itu, sehingga menjadi kokoh dan terbangun sebuah keyakinan yang besar yang
kemudian ada di dalam dada-dada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada periode selanjutnya adalah periode munculnya struktur pengetahuan Islam atau konseptual scheme of Islam. Ya, pada Islamic worldview atau ya ru'yatul Islam lil wujud lis sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin kokohlah keilmuan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digurui, yang ditarbiyahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki keimanan dan keilmuan sejak pada zaman itu. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan untukmu. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan apabila dikatakan ya berdirilah kamu, maka berdirilah. Ya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu, ya, beberapa derajat. Ya, dan wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa berbeda antara orang yang punya pengetahuan dan orang yang tidak punya pengetahuan. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah Subhanahu wa taala, ya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang keilmuan, tentang ilmu dan ketinggian derajat orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mencari ilmu, maka dapat disimpulkan bahwa struktur pengetahuan dalam Islamic worldview dimulai dengan penekanan pada konsep ilmu. Dimulai dengan penekanan pada masalah keilmuan. Ya, masalah keilmuan ini. Pada periode awal Islam, ilmu atau knowledge mengacu pada dua hal, yaitu ilm dan fiqh. Ilmu digunakan oleh Al-Quran dan hadis untuk mengacu kepada pengetahuan wahyu, revelate knowledge, yang pasti, absolut, mutlak, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan fiqh lebih bersifat keilmuan dan ya hal-hal yang sifatnya rasional, bisa dijelaskan. Selain itu, dari konsep ilmu, dimensi moralitas juga terdapat dalam struktur pengetahuan Islamic worldview. Maka dari semua konsep tentang fiqh dan ilmu, tentang ilmu dan fiqh dan pengetahuan yang lainnya itu, pemahaman yang bersifat doktrinal kemudian muncul pada paradigma Islam atau Islamic worldview itu, yaitu pemahaman tentang konsep yang menyeluruh dari ilmu pengetahuan ini
yakni terbangunnya struktur pengetahuan, terbangunnya struktur ilmu pengetahuan. Dan Islam sangat menekankan pentingnya pencarian ilmu untuk meneliti, memahami alam semesta, memahami segala macam bentuk ilmu-ilmu pengetahuan. Karena itu dalam Islam kita bisa melihat tahapan-tahapan kelahiran ilmu secara periodik. Tahapan-tahapan datangnya ilmu, didapatkannya ilmu secara periodik. Seorang cendekiawan muslim, katakanlah Hamid Fahmi Zarkasi, beliau adalah seorang doktor yang banyak mengetahui tentang pemikiran Islam, menjelaskan bahwa tahapan-tahapan kelahiran ilmu secara periodik berdasarkan skema Ar-Paslan tadi, skema Cigen tadi di atas yang kita jelaskan tadi itu dapat dibagi ke dalam sedikitnya 3 tahapan. Yang pertama adalah turunnya wahyu dan lahirnya pandangan hidup Islam. Turunnya khabar sadik dan lahirnya Islamic worldview atau ru'yatul Islam lil wujud. Turunnya wahyu pada periode Mekah merupakan pembentukan struktur konsep dunia dan akhirat sekaligus merupakan struktur konsep tentang dunia atau world structure yang baru. Kita melihat misalnya tentang konsep Tuhan dan keimanan kepada Allah, kepadanya subhanahu wa ta'ala. Konsep tentang hari kebangkitan, konsep tentang akhirat, surga, neraka, penciptaan, dan yang lainnya. Antara juga adalah konsep tentang hari pembalasan. Dan ini menjadi tatanan yang baru dalam membangun pemikiran Islam atau konsep pemikiran Islam pada manusia pada saat itu. Kemudian turunnya wahyu pada periode Madinah merupakan konfigurasi struktur ilmu pengetahuan yang memiliki peran yang begitu penting dalam membangun kerangka konsep keilmuan atau scientific conceptual scheme. Nah, itu ditandai dengan tema-tema umum yang merupakan penyempurnaan tema yang diturunkan pada periode Makkah. Jadi itu yang pertama. Maka lahirlah penyempurnaan tentang peribadatan, rukun Islam, sistem hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian yang kedua yang disebutkan adalah yang disebutkan oleh beliau, Hamid Fahmi Zarkasi. Yang kedua adalah lahirnya kesadaran bahwa wahyu yang turun tersebut mengandung struktur ilmu pengetahuan. Misalnya struktur konsep tentang kehidupan, konsep tentang dunia, konsep tentang etika, tentang manusia dan semuanya. Maka lahirlah istilah-istilah konsep yang terdapat di dalam wahyu yang disebutkan dengan ilmu, tentang iman, tentang usul, tentang kalam, tentang nazar dan yang lain-lainnya, tentang fiqh, khalq, tentang halal, tentang haram dan yang selainnya. Dan ini mulai dipahami secara intens oleh para sahabat pada saat itu. Dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar framework ini beliau Hamid Fahmi menegaskan bahwa dapat diklaim bahwa embrio ilmu atau sains dalam Islamic worldview itu terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian didukung dan dijelaskan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW.